Halo, aku mau cerita sedikit tentang Butterpie. Butterpie itu awalnya usaha rumahan. Dulu namanya bukan Butterpie. Jadi udah mulai dari 2009, tapi berganti nama ke Butterpie itu tahun akhir 2017 dan 2018 awal lah kita anggap permulaannya Butterpie sendiri gitu. Tapi itu masih di rumah sampai akhirnya kita buka outlet pertama itu tahun 2021. Kalau ini pertanyaan yang sering banget ditanyain customer nih, kalau yang baru-baru datang ke sini, Kak, best sellernya apa? Wah, itu susah banget sih jawabnya sebenarnya karena kita variannya banyak banget dan sebenarnya masing-masing tuh punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau kayak gitu kita suka balikin tanya, Kakak sukanya yang taste-nya seperti apa? Nanti kita bantu arahin gitu. Tapi mostly gitu kita punya signature-nya tuh yang apple pie sebenarnya. Apple pie-nya butter pie itu punya ciri khas deh. Mau tahu ciri khasnya gimana harus cobain sendiri. Terus kemudian dulu yang sempet booming banget itu strawberry cheese tart. Nah, dua itu sih kayaknya. Tapi yang lainnya, oh kalau yang asin mungkin di beef quiche gitu dan lain-lainnya deh. Masing-masing soalnya punya penggemarnya sendiri-sendiri nih. Nah, lucunya waktu itu ganti nama dari spatula ke butterpie itu sebenarnya ada ceritanya sih karena dulu tuh produknya saya random banget gitu, belum tahu arahnya mau kemana. Sampai suatu saat saya di 2017 itu memutuskan kayaknya saya mau fokus ke pie deh gitu. Kayaknya lucu nih bisa dikembangin macam-macam rasa gitu. Nah, tapi lucunya sebenarnya waktu itu saya cuma baru bikin satu varian, nekat ya. Baru bikin satu varian yaitu fruit pie yang isinya pakai buah-buahan segar itu di atasnya. Nah, dari semua varian di butterpie itu tadi ya kalau kita bicara tentang sampah nih gitu kan, sampah ada banyak ya, ada sampah organik dan anorganiknya juga nanti macam-macam lagi turunannya. Kalau ditanya sampahnya paling banyak tuh yang mana, kalau dari organiknya yang varian pertama tadi nyambung ya, yang versi fruit pie ini dia dari satu porsinya satu, aku bilang mungkin yang ukuran large lah ya gitu, itu dia buahnya kan paling banyak gitu dan si kulit sunkissnya itu juga udah cukup tebel ya gitu. Kalau misalnya yang lain misalnya apple pie juga buahnya banyak cuman kulitnya tipis, jadi kalau bicara volume sampah organiknya paling banyak di fruit pie sih gitu. Terus kalau sampah yang lainnya kurang lebih sama gitu karena sampah yang dihasilkan satu dari kemasan, terus kemasan kan otomatis kurang lebih sama lah ya. Terus juga dari bahan baku juga kan semuanya dikemas ya, bahan bakunya ya cream cheese-nya lah ya, gulanya apa semua dikemas. Jadi kalau dari apa bahan bakunya sih kurang lebih sama lah. Mungkin itu yang paling menonjol tuh dari sampah organiknya yang si fruit pie tadi gitu, itu kayaknya yang paling banyak. Nah, ini agak sedikit flashback nih. Jadi sebenarnya waktu cerita peralihan dari spatula ke butterpie, kenapa saya mau fokus di pie itu sebenarnya salah satu reason besar ya waktu itu adalah soal kemasan sebenarnya. Jadi sebelumnya kan saya produksi banyak tuh, dulu ada puding-puding lapis segala macem gitu ya, dan dulu ya kurun waktu 2009 sampai 2017 itu belum banyak kemasan yang ramah lingkungan tuh, waktu itu belum banyak gitu pilihannya gitu. Jadi salah satu alasan kenapa akhirnya fokus di pie itu karena saya waktu itu mikirnya sesederhana, kayaknya kemasannya bisa pakai corrugated box yang kayak pizza itu kan gitu, kayaknya itu lebih ramah lingkungan deh gitu. Itu aja seawam itu gitu pengetahuan saya gitu. Terus waktu itu juga waktu itu lagi gencar-gencarnya Kang Ridwan Kamil dulu program lubang biopori itu. Saya bikin tuh di rumah. Waktu itu produksi masih di rumah ya BTW karena toko baru adanya tuh tahun 2021. Ya, jadi waktu itu produksi masih di rumah. Waktu itu saya bikin lubang biopori. Nah, sampah dari buahnya itu kan dimasukin ke lubang biopori itu.
kenapa akhirnya saya berkenalan dengan Plastafal, karena waktu itu akhirnya lubang biopori saya penuh. Terus saya bingung mau kemana lagi nih buang sampah organiknya gitu. Nah dari situ mulai cari-cari gitu, ada nggak sih gitu lembaga gitu ya yang bergerak di bidang waste management gitu, karena di situ saya udah mulai sadar dengan pilah sampah kayak gitu sih. Terus nyari-nyari, ngobrol sama temen, akhirnya dapat rekomendasi dari temen deh gitu, ketemu deh sama Plastafal. Karena saya emang udah berkenalan sama Plastafal dari masih di rumah nih, dari 2018 itu 2018 atau 2019 mungkin, di 2018 awal pertengahan tuh kayaknya itu tuh masih berusaha sendiri tuh. Kayaknya 2018 akhir, mungkin saya juga lupa persisnya ya. Dari situ sih mulai akhirnya menggunakan jasa Plastafal, terus sampai dengan 2020 sampai 2021 saya buka outlet pertama di Jalan Cisadea. Itu juga kita melanjutkan kerjasama sama sama Plastafal sampai terus pindah ke Cendana 2023 dan sekarang di Anggrek. Ini juga kita masih sampai dengan saat ini alhamdulillah masih bekerja sama dengan Plastafal. Nah sejak awal tadi ya, balik lagi ini, jadi sebenarnya satu rangkaian cerita sih sejak awal kenapa saya akhirnya memutuskan mau fokus di PAI itu kan tadi ya, salah satu pertimbangannya selain dari pertimbangan produk dan value nilai jualnya dia, tadi juga ada pertimbangan tentang kemasannya. Nah di situ memang saya udah mulai sadar sih dengan isu lingkungan lah gitu ya. Terus waktu itu awalnya belum kerja sama dengan Plastafal ya gitu. Waktu itu saya masih membuang sampah juga secara konvensional, sampai akhirnya timbul keresahan di diri sendiri lah gitu. Saya merasa waktu itu kan volume penjualan sudah mulai terasa lah ya gitu. Jadi saya di situ sudah merasakan benefit gitu. Jadi ini alam nih udah ngasih bahan-bahan ya gitu, udah ngasih sumber daya gitu ya, yang akhirnya memberi benefit buat saya. Terus kok ya saya masa mau nggak mikirin gitu sampahnya gitu, terus jadi ngerusak alam yang tanpa mau tahu gitu, kok jahat banget gitu kayaknya. Jadi saya di situ mulai berpikir setidaknya apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya untuk seenggaknya mengurangi rasa bersalah ini deh gitu. Dari situ saya mulai mikirin kemasannya tuh, pada akhirnya kan kemasan jadi berkembang tuh ya, saya karena produk juga berkembang, saya mulai mikirin untuk produknya ini kemasannya harus kayak gimana. Itu saya akhirnya konsultasi juga sih segitu sama Plastafal gitu. Nah tantangannya waktu itu pertama dirasakan di rumah ketika saya udah mulai milah sampah, kan masih pakai jasa konvensional nih yang disediakan sama di lingkungan perumahan saya gitu. Udah dipilah-pilah terus disatuin lagi ke gerobaknya, jadi ngapain dipilah gitu. Nah dari situ terus kemudian juga waktu si lubang biopor itu makin penuh gitu kan, terus saya sebisa-bisa ngolah tuh ngapain sih, buat apa gitu kan, cuman ya udah dijadiin pupuk tanaman gitu dan nggak maksimal gitu kan. Nah dari situ tuh mulai mikir gitu ya, gimana caranya biar bisa optimal gitu kan. Kalau misalnya milah-milah aja mungkin, kalau tanda petik kalau semua orang gitu ya punya waktu luang itu sebenarnya bisa, tapi sebenarnya setelah dipilah terus kemana, setelah dipilah terus diapain gitu kan. Kalau memang terus nggak ada jalur lanjutannya, ini mau dioptimalkan kayak apa gitu. Jadi bakal tetap sia-sia sih kalau misalnya udah di tiap rumah udah dipilah-pilah terus dijadiin satu lagi terus berakhir lagi di TPA, ya ngapain gitu kan. Jadi seneng banget sih gitu sama Plastafal. Saya kenal sama Plastafal kayak ngerasa akhirnya setidaknya walaupun pasti ada gitu ya sampah yang memang jadi residu, tapi itu mungkin sangat bisa dipres gitu. Kayak gitu, dengan sampahnya hampir semuanya akhirnya setelah dipilah terus bisa diolah kembali dan lebih bernilai jual gitu ya, lebih bermanfaat, ada nilai ekonomi dan lain-lainnya. Itu happy banget sih buat saya. Dari tantangan yang tadi tantangan tadi itu sekarang sebetulnya makin terasa setelah mungkin lingkup usaha saya udah makin besar, dengan
tenaga kerja juga yang semakin banyak gitu. Jujur itu nggak jujur li jujur itu nggak mudah ya gitu untuk bisa apa sih namanya meneruskan isi kepala saya ke kepala orang lain gitu. Satu dua orang mungkin bisa gitu, tapi ketika makin banyak itu sama sekali bukan pekerjaan mudah gitu. Akhirnya untuk di lingkup pekerjaan saya sendiri, akhirnya saya membuat SOP yang diusahakan seterperinci mungkin gitu untuk memudahkan mereka mengikuti rules-nya gitu kan, bahwa dan sebelum itu juga waktu awal-awal sebenarnya saya langsung aja gitu ya, saya langsung bikin SOP, saya hanya menyampaikan sesuai batas kemampuan saya gitu ya. Kenapa sih kita harus kayak gini? Ngapain sih harus repot-repot? Karena kan ini memang ini bukan kebijakan populer ya gitu di Indonesia, mungkin baru-baru sekarang lah, mungkin baru berapa tahun belakangan inilah gitu. Karena yang ngapain sih mau repot-repot, mas sampah udah selesai ya udah aja buang gitu kan. Nah itulah sebenarnya yang pengen dipahami ya gitu, membangun kesadaran itu emang nggak mudah gitu. Ketika tenaga kerja saya sudah berkembang jumlahnya, akhirnya saya kayaknya nggak cukup deh gitu menyampaikan informasinya dari saya, karena untuk melakukan teknis pekerjaan memilah sampah dibikin SOP itu mungkin relatif lebih mudah, tapi kan harus sadar dulu gitu, harus tahu dulu why-nya gitu, kenapa sih harus kayak gini gitu. Akhirnya waktu itu saya juga minta bantuan Plastafel untuk ngadain training juga gitu. Dan dibarengi dengan saya membuat standar operating procedure itu ya. Untuk pilah sampahnya ada dalam tabel yang detailnya, ada juga yang ditempelkan di dekat tempat sampahnya masing-masing kayak gitu. Nah itu untuk di lingkungan kerja saya harapannya semoga apa yang menjadi pemikiran saya gitu ya juga menular ke teman-teman. Setidaknya di tempat ini, di Butterpie sendiri, mereka bisa menjaga pola pilah sampahnya, setidaknya itu. Kemudian harapan yang kedua, mudah-mudahan akhirnya jadi habit di mereka sendiri dan dibawa ke lingkungan di luar mereka yang lebih luas gitu. Harapan yang ketiga ada lagi sebenarnya, harapan yang ketiga tuh saya waktu saya memulai ini semua, ya kadang ada orang yang bilang hebat sih, hebat apa ya, saya bilang gitu. Cuman pengen mulai dari diri sendiri aja sih sebenarnya. Dan saya tuh cuman berpikir gimana kalau setiap orang berpikiran sesederhana itu, ya udah mulai dari diri sendiri aja, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil. Kalau semua orang punya pikiran kayak gitu tuh kayaknya akan masalah sampah ini akan jauh lebih masalahnya akan jadi semakin mengecil deh gitu. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi orang yang sadar akan sampah, gimana harus seminim mungkin mengurangi sampah yang berakhir di TPA kayak gitu, caranya gimana dengan pilah sampah dan lain sebagainya. Dan saya sih menyarankan kalau memang kita tidak bisa mengelola sendiri, ya silakan menggunakan jasa layanan waste management ya istilahnya ya. Itu kayaknya insya Allah hati tenang deh. Itu aja sih harapan saya, mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik ke depannya deh untuk urusan sampah. Ikutin aku yuk, olah terpilah bersama Plastafel Solution.